Shalom Bapak Ibu semua, salah satu keberatan utama yang mungkin sering digunakan atau dikemukakan oleh para kaum Unitarian, Oneness Pentecostalism, dan kelompok-kelompok sejenis yang menolak atau menentang ajaran Tritunggal, itu adalah karena istilah Tritunggal itu tidak ditemukan secara eksplisit di dalam Alkitab. Nah, memang benar Bapak Ibu, istilah Tritunggal itu kita tidak akan temukan di dalam Alkitab. Dan ini juga sudah pernah saya sampaikan kepada para teolog maling atau pemulung ketika mereka menyampaikan hal yang sama. Kalau saudara-saudara kita yang dari Islam mengatakan bahwa Tritunggal itu tidak benar karena istilah itu tidak ada di dalam Alkitab, apakah mereka juga mau mengatakan bahwa Tauhid itu tidak benar karena istilah Tauhid juga tidak ada di dalam Al-Quran? Nah, hal itu sudah cukup mematahkan argumentasi mereka. Nah, sekarang justru dari kalangan orang-orang yang mengaku dirinya Kristen yang menolak Tritunggal. Karena istilah Tritunggal tidak ada di dalam Alkitab. Nah, kalau itu menjadi alasan untuk digunakan sebagai dasar penolakan Tritunggal, maka menjadi penting bagi kita untuk menguji apakah standar yang sama juga mereka terapkan secara konsisten atau tidak untuk istilah-istilah yang lain Bapak Ibu. Nah, apakah mereka juga mau menolak semua istilah yang tidak dituliskan secara eksplisit di dalam Alkitab dalam kehidupan keseharian mereka? Atau justru banyak istilah yang mereka gunakan secara rutin dalam ibadah, dalam pengajaran, dalam keseharian mereka, yang tak satu pun istilah-istilah tersebut ada di dalam Alkitab. Nah, banyak istilah organisasi gereja atau pola ibadah yang digunakan oleh orang Kristen secara luas sekarang Bapak Ibu, yang secara historis itu baru muncul jauh setelah zaman para rasul. Saya di sini hanya menyampaikan sebagian kecil saja sebagai gambaran kepada Bapak Ibu semua untuk membantu Bapak Ibu memahami video ini. Kalau mereka menolak Tritunggal karena istilah itu tidak ada di dalam Alkitab, apakah mereka juga mau menolak penggunaan istilah seperti ini Bapak Ibu? Yang pertama adalah Oneness Pentecostalism. Tentu kita tidak akan temukan istilah itu di dalam Alkitab. Yang kedua, Unitarian. Kita tidak akan temukan istilah itu di dalam Alkitab. Yang ketiga adalah Gembala Sidang. Kita tidak pernah temukan istilah Gembala Sidang ada di dalam Alkitab. Selanjutnya adalah pendeta. Pendeta itu tidak akan kita temukan di dalam Alkitab Bapak Ibu. Apakah itu pendeta pembantu atau pratama, atau pendeta muda, atau pendeta madya, atau pendeta penuh. Selanjutnya, majelis jemaat. Kita tidak akan temukan istilah majelis jemaat di dalam Alkitab. Terus, ibadah raya. Selanjutnya, altar call. Kita tidak akan temukan altar call di dalam Alkitab Bapak Ibu. Jadi cukup aneh sekali ada orang yang mengatakan bahwa Tritunggal itu tidak sah dan diakui karena istilah itu tidak ada di dalam Alkitab. Sementara dalam keseharian pelayanan dan dalam ibadah raya, seperti yang barusan saya katakan, ibadah raya tidak ditemukan di dalam Alkitab, tetapi istilah itu mereka gunakan. Selanjutnya, retreat. Retreat kita tidak akan temukan di dalam Alkitab. Praise and worship. Dan kita tidak akan temukan praise and worship sebagai istilah yang langsung kita bisa temukan dalam satu ayat. Perjamuan kudus. Kita tidak akan temukan kata perjamuan kudus di dalam Alkitab. Yang ada adalah perjamuan Tuhan. Sekolah minggu, kita tidak akan temukan itu di dalam Alkitab. Renungan harian, kita tidak akan temukan itu di dalam Alkitab. Pendalaman Alkitab, kita tidak akan temukan hal itu di dalam Alkitab, Bapak Ibu. Apabila istilah Tritunggal ditolak hanya karena tidak muncul secara eksplisit dalam Alkitab, maka mestinya mereka juga konsisten menolak istilah-istilah lain yang sama sekali tidak muncul di dalam Alkitab, bukan? Namun dalam prakteknya, istilah-istilah tersebut masih tetap mereka gunakan secara luas, diterima, dan bahkan diajarkan. Nah, sekarang mari kita beranjak ke wilayah akademisi yang lebih dalam lagi. Nah, kalau ada akademisi Kristen yang sudah sarjana teologi, master teologi atau magister teologi atau bahkan doktor teologi yang mengatakan Tritunggal itu tidak diakui karena istilah itu tidak ada di dalam Alkitab, apakah orang itu juga mau membuang istilah teologi dalam gelar kesarjanaannya atau gelar magisternya atau gelar doktornya Bapak Ibu? Karena istilah teologi tidak ada secara eksplisit disebutkan di dalam Alkitab. Karena teologi itu secara etimologisnya adalah paduan dari dua kata yaitu theos dan logos. Bukan satu istilah yang disebutkan secara eksplisit di dalam Alkitab sama seperti istilah Tritunggal. Monoteisme juga tidak disebutkan di dalam Alkitab, bukan? Nah, kalau yang sudah sarjana teologi, magister teologi atau master teologi atau bahkan doktor teologi, kalau mau masuk kelas atau mengajar seperti eklesiologi, eskatologi, soteriologi, kristologi, pneumatologi, dan lain sebagainya Bapak Ibu, semua istilah yang saya sebutkan tadi itu juga tidak ada di dalam Alkitab. Nah, semakin jelas bukan Bapak Ibu, hanya karena istilah itu tidak ada di dalam Alkitab, lantas mengatakan Tritunggal itu tidak diakui.
Apakah mereka juga mau membuang semua istilah-istilah yang saya sudah sebutkan tadi dan tidak mengakui istilah itu, Bapak Ibu? Tentu saja mereka tidak akan mengganti STH, MTH, atau DTH dengan istilah yang tidak ada di dalam Alkitab. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saya mengasihi Bapak Ibu yang menolak Tritunggal karena istilah Tritunggal tidak ada di dalam Alkitab. Bersikaplah adil dan konsisten. Jangan menolak suatu istilah hanya karena tidak ditemukan secara literal di dalam Alkitab, sementara Anda sendiri menggunakan puluhan istilah lain yang juga berasal dari luar Alkitab. Alkitab adalah dasar iman kita, tetapi teologi yang sehat membutuhkan penjelasan, dan ini termasuk pada istilah-istilah yang bertanggung jawab, historis, dan setia kepada ajaran Alkitab. Di waktu Anda mengatakan Tritunggal tidak ada di dalam Alkitab, sementara di waktu yang sama Anda masih menggunakan istilah-istilah yang tidak ada di dalam Alkitab, saya menganggap itu adalah suatu bentuk ketidakkonsistenan, bahkan cenderung kepada munafik, Bapak Ibu. Satu istilah Tritunggal kita tolak, Bapak Ibu, sementara puluhan istilah yang tidak ada di dalam Alkitab kita gunakan. Itu saya samakan dengan selumbar di mata saudara kita bisa lihat dengan jelas, sementara balok di mata kita tidak bisa kita lihat dengan jelas. Jadi kalau ada saudara-saudara kita yang dari Kristen atau yang lain mengatakan bahwa istilah Tritunggal itu tidak ada di dalam Alkitab, yang membuat Tritunggal itu tidak diakui dan sah, maka video ini bisa membantu Bapak Ibu semua. Demikian yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Semoga menjadi berkat dan menambah pengetahuan dan wawasan kita semua. Jika Anda terberkati dengan konten-konten edukasi dalam channel ini, mari dukung terus channel ini, Bapak Ibu, supaya tetap eksis dan mengedukasi banyak orang. Channel tidak biasa, channel edukasi Kristen dan murtadin, bagi kemudian Kristus di Indonesia maupun di bangsa-bangsa. Jangan benarkan yang biasa, tapi biasakanlah yang benar. Tuhan Yesus memberkati.